Nah, saya pegangin aja kan sambil saya baca-baca. Nah, perasaan saya bawa motor tuh pelan, tapi kok kayak kenceng gitu, kayak kenceng banget. Apa mungkin anginnya gitu yang Anginnya, kenceng ya? Nah, dari situ kayak semakin menjadi-jadi nih, semakin menjadi-jadi horornya tuh. Apa di jalan itu ada yang nabrak motor saya nih di depan. Tabrak gitu. Bukan, justru bukan saya yang nabrak dia. Kayak motor saya tuh ada yang nabrak di pelek. Oh iya, itu maksudnya Iya. tuh kayak ditabrak gitu Kayak ya. ditabrak gitu. Nah, hampir gecol kan, hampir jatuh, tapi alhamdulillah nggak jatuh tuh. Sorry, itu kayak nabrak itu mungkin kayak nabrak kendaraan atau sesuatu atau orang gitu perasaan. Kayak hewan, Hewan, kucing kayak entah apa gitu ya. Iya, nabrak ban depan saya. Ada yang kesurupan dan ada yang pernah hilang beberapa saat. Hilang. Iya, asli itu bukan Semacam sandekala gitu tuh. Oh, merinding. Selamat malam, saya Boy dan sekarang kalian ada di Dua Dimensi. Pengalaman horor yang pernah dialami beberapa orang, suatu pengalaman yang mungkin tidak bisa terlupakan. Hal itu pun telah terjadi oleh narasumber yang ada di malam kali ini yang bernama Mas Wawan. Beliau datang ke sini untuk bercerita tentang pengalamannya tentang horor. Jadi kita dengarkan sekarang. Baik, Mas Wawan. Ya, Selamat malam. malam Mas Aboy. Ya, kali ini saya ingin mendengarkan cerita dari cerita Mas Wawan tentang kejadian horor yang pernah Mas Wawan ceritakan ke saya. Yang Mas Wawan bilang mau cerita di acara ini. Nah, kira-kira ya itu tuh pengalaman kejadian kapan Mas Wawan? Kejadian sih persisnya tahun berapa ya? Sekitar 2012-an. 2012 Ya. aja. Itu mungkin Mas Wawan usia masih sekolah kah? Kayaknya udah SMP lah ya, SMA. Itu kejadiannya itu awal mulanya sampai akhirnya terjadi itu bagaimana Mas Wawan? Ya, jadi singkat cerita tuh kayak gini. Saya kan mau perjalanan tuh ya, ke Serang sendiri. Emang dari pas mau berangkat tuh itu kan ada 2 jalan tuh. Ada jalan utama. Jalan utama itu ya jalan rame ya. Iya. Ada jalan alternatif. Saya kan ambil jalan cepat tuh ya, karena di jalan depan kan rame gitu. Iya. Ya karena waktu itu posisinya udah malam, terus saya ambil jalan cepat ya kan, karena buru-buru juga. Posisi udah jam 2 malam lah. Nah, ya saya sih nggak ada kepikiran mau ada apa-apa di jalan ya, mau lihat apa karena memang udah sering banget lewat situ. Cuman kalau untuk tengah malam tuh jarang. Pertama kali ya itu. Iya. Itu kira-kira tuh Mas Wawan perlunya apa gitu kok bisa tengah malam gitu? Mau jenguk ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Ya. Mau jenguk ke rumah sakit kan ini ya mendesak ya. Nah, akhirnya saya lewat situ. Di hampir setengah perjalanan di daerah perbukitan gitu ya, terus saya kurang paham nama daerahnya apa. Nah, di situ tuh udah hawanya berbeda. Hawanya entah itu karena halusinasi saya mungkin ya, suges atau gimana, tapi kayak nyata gitu. Itu kayak mencekam gitu ya? Ya, posisi saya tuh sendiri. Sendiri, terus di jalanan juga sepi. Nah, ya kan? Nah, suasana tuh beda. Jadi kayak bukan jalan biasanya. Dari angin kenceng tuh ya. Anginnya kenceng.
Nah, di situ saya entah kebawa suasana mungkin atau gimana, begitu angin kenceng, saya kan baca-baca doa itu, baca-baca doa sambil sambil megangin ini. Terus sekarang juga merinding kan. Kalau nyeritain Naruto tuh pasti merinding. Iya, iya. Saya juga kebawa suasana sebenarnya ini merinding. Nah, udah gitu di pundak leher tuh berat banget tuh kan. Kayak ada yang apa sih, kalau ngedengar orang kan katanya kalau mau kemasukan itu lewat Oh iya, lewat belakang ini. tengkuk ya. Ah, Tengkuk ya, ya. nah, saya pegangin aja kan sambil saya baca-baca. Nah, perasaan saya bawa motor tuh pelan, tapi kok kayak kenceng gitu, kayak kenceng banget. Apa mungkin anginnya gitu yang Anginnya, kenceng ya. ya. Nah, dari situ kayak semakin menjadi-jadi nih, semakin menjadi-jadi horornya tuh. Itu makin takut ya. Nah Soalnya itu takut banget. makin saya takut terus menjadi-jadi gitu, sugesti saya apa gimana saya nggak ngerti, tapi terus saya itu terus aja jalan ya kan, nggak berhenti, terus jalan. Nah tiba-tiba di di jalan itu ada yang nabrak motor saya nih di depan. Tabrak gitu. Bukan, justru bukan saya yang nabrak dia, kayak motor saya itu ada yang nabrak di pelek. Oh iya, itu maksudnya Iya. tuh kayak ditabrak gitu ya. Kayak ditabrak gitu. Nah, hampir gecol kan, hampir jatuh, tapi alhamdulillah nggak jatuh tuh. Sorry. Itu kayak nabrak itu mungkin kayak nabrak kendaraan atau sesuatu atau orang gitu rasanya. Kayak hewan, Hewan kucing, kayak entah kucing apa gitu ya. gitu ya, nabrak ban depan saya. Tapi saya lihat nggak ada. Itu kan nggak terlalu kenceng, saya masih bisa lihat sikon ya. Mm. Itu nggak ada apa-apa. Nah, saya lanjutkan terus. Oh, makin merinding. Santai aja Mas. Iya, lanjut. Nah, begitu jalan itu makin menjadi-jadi. Pas abis nabrak itu saya baca doa keras mungkin ya, yang tadinya dalam hati nyampe bersuara. Kapan? Nah, daerah itu kebetulan nggak ada kampung. Iya. Kemudian baca apa Mas Wawan saat itu? Oh, baca Versi ayat gitu ya. kayak ayat-ayat Al-Quran gitu, kayak surat Al-Ikhlas apa puluh kayak gitu. Baca-baca doa lah intinya. Nah, udah gitu makin menjadi-jadi tuh kan tadi, makin menjadi-jadi. Pas enggak lama abis ditabrak itu, tiba-tiba di depan tuh ada yang terbang. Putih jelas itu asli. Itu kayak melayang gitu ya. Kayak melayang warna putih, cuman kan mata saya kan arahnya ke sana tuh ya. Iya. Saya enggak saya liatin sampai full gitu, enggak saya liatin, cuman terbang aja gitu warna putih, kain putih. Enggak ada kakinya, kayak kain aja, kain putih Kayak melayang gitu. aja gitu ya. Kan makin merinding. Nah, Lanjut. nah itu udah pokoknya dari suasana angin beda, terus aromanya beda, anget-anget gimana gitu aromanya. Hawanya itu berubah ya. Terus angin kenceng, perasaan saya bawa motor pelan tapi kayak kenceng gitu kan. Aduh, dari situ ya makin keras lagi baca doanya ya kan. Sampai akhirnya saya ngegas, kan dari situ posisinya berapa kilo lagi gitu nemuin kampung itu. Dan di jalan pun nggak ada kendaraan yang lalu lalang, nggak ada, cuman saya aja sendiri. Karena emang kejadian di tengah malam ya. Bukan tengah malam lagi sih, udah lewat dini Jam 1, hari, jam 2 lah ya. 2-an, iya. Nah, dari situ pas begitu lewat perbukitan itu makin ketemu kampung udah beda suasananya, adem, dingin gitu. Terus udah nggak merinding lagi. Nah, pas melalui jalan yang itu asli merindingnya, pundak tuh kayak berat, ada yang gendongin gitu, Iya, kayak ada yang naik di sini gitu ya. Iya, berat banget. Nah, ya itu sih salah satu pengalamannya gitu waktu tahun 2012. Menarik. Nah, soalnya gini Mas Wawan, Asli itu. ya cerita itu tuh apalagi mungkin posisi saya di situ gitu. Iya. Kemungkinan saya juga gak pernah ya bertemu hal-hal serupa gitu. Iya. Hal-hal mungkin tentang mistis atau horor. Tapi saya gak pernah mengalami itu sebenarnya. Iya. Karena hal horor yang pernah saya alami ya ketika saya nggak punya uang. Itu benar lagi. Serem ya. Iya. Cuma gini Mas Wawan, maksud saya untuk seorang Mas Wawan sendiri ya gitu tuh. Jika misalkan ditanya tentang hal-hal mistis atau bercerita tentang
goib atau horor atau dimensi-dimensi lain. Tuh Mas Wawan tuh termasuk orang yang skeptis atau emang yang benar-benar excited gitu atau suka gitu atau emang nggak percaya gitu sama tentang kayak gitu. Kalau horor sih saya banyakan nggak percayanya, tapi kalau gaib ya percaya bahwa adanya gaib gitu ya. Tapi kalau horor tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Kalau nggak percaya berarti tuh cerita pengalaman tadi setelah mengalami pengalaman tadi ya gitu. Itu tuh kemungkinan masuknya kemana menurut Mas Wawan? Nah, kalau pengalaman tadi kan saya bilang tadi sebelum, entah itu halusinasi saya yang menjadi-jadi karena ketakutan tadi ya kan, apa emang nyata? Saya juga masih tanya-tanya karena kemungkinan kalau ada teman saya di belakang sama melihat juga, mungkin saya percaya gitu karena saya sendiri posisinya mau nanya ke siapa ini, ini nyata apa enggak sih saya melihat kayak gini gitu loh. Ya artinya masih bertanya juga, tapi apa yang saya lihat itu real gitu, Benar kejadian bener-bener gitu, kejadian kayak gitu. Dan memang apa namanya di situ tuh daerah-daerah rawan gitu. Oh ternyata emang udah Iya, daerah rawan, daerah yang angker juga katanya gitu. itu mungkin pernah ada kejadian kayak pembegalan atau pembunuhan gitu sebelumnya. Pembunuhan ada. Oh pernah di situ. Pernah ada pembunuhan di situ. Dan kebetulan saya juga punya teman orang daerah situ, cuman agak masuk lagi ke dalam. Pas dia cerita itu, jadi pas waktu maghrib, mau menjelang maghrib, di situ tuh ada yang orang mau nguburin. Maghrib-maghrib. Iya, gotong-gotong keranda, ramean gitu. Padahal di situ tuh nggak ada yang meninggal di kampung itu. Saat itu tuh. Iya, betul. Ya pokoknya banyaklah cerita-cerita dari orang-orang kampung di situ ya. Banyak juga gitu. Itu kalau boleh tahu daerah mana sih Mas? Daerahnya Mancak. Puncak ya. Iya. Terlalu berbahaya karena juga itu tuh cukup serem juga Mas. Iya. Ya kalau malam ya Paninjauan asli. gak ada lampu jalanan kan. Iya, waktu dulu belum ada PJU, penerangan jalan umum itu belum ada waktu 2000. Penerangan paling utama ya motor sendiri. Iya, Itu pun kalau ada. dan saya cerita sama orang bukan hal aneh gitu. Iya. Ya kamu lagian kamu ngapain lewat situ berarti tengah malam gitu kan. emang banyak yang pernah mengalami di situ mungkin ya. Banyak. Selain cerita tadi gitu ya Mas Wawan, ada nggak cerita-cerita yang cukup menarik menurut Mas Wawan yang pernah dialami Mas Wawan gitu? Cerita horor, cerita dua dimensi apapun lah, mistis begitu. Kalau pengalaman horor pribadi sih mungkin nggak ada yang se-horor itu ya, nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi. Kalau dengar dari teman-teman kayak itu ya namanya yang cerita-cerita ya banyak juga sih. Dan kalau kayak kesurupan termasuknya horor nggak? Ya masuk lah ya, masuk ke mistis sebenarnya. Kan dua dimensi ya hubungannya ya sama alam jin gitu. Ya dulu sih waktu saya masih kecil tuh ya, waktu masih SD lah, itu tuh di belakang rumah saya tetangga sering banget yang namanya kesurupan. Di daerah sini. Iya. Dekat rumah tuh ya. Deket rumah, bahkan tetangga ada yang usianya di bawah saya perempuan, itu sering banget kesurupan. Tapi pas udah besar sekarang enggak gitu, nggak tahu itu setannya kemana, hilang atau gimana. Ya, dan bukan cuma satu orang gitu, di tetangga yang sebelah sana juga pas waktu maghrib kayak gitu, mau menjelang maghrib ada yang kesurupan dan ada yang pernah hilang beberapa saat. Hilang. Iya, asli itu bukan semacam sandekala gitu kan? Sandekala itu kayak gimana? Ya mungkin ya anak yang hilang gitu, tapi dia sebenarnya di situ gitu. Iya, katanya ada di situ. Apa sih namanya? Aduh, di bawah Gundurwo katanya gitu. Oh, di Gondol-Gondol. Iya, ya. Dicariin. Kan waktu itu mau maghrib juga, waktu yang maghrib dicariin. Anak itu nggak ada. Tuh, pas selang beberapa jam ketemu di bawah kasur. Di bawah kasur? Iya, asli di bawah kasur. Dan kok pasti tanya gimana anak itu? Namanya masih anak kecil umuran 3-4 tahun ya. Jadi masih ditanyanya ya kayak gitu, kayak orang kebingungan, kayak diajak main aja bilang gitu. Jadi zaman dulu tuh mungkin masih kental kali yang kayak gitu. Iya, makanya ya itu yang saya alami dulu ya pas waktu mungkin masih umur SD ya. Jangan main di jam-jam udah mau maghrib. Jam 5:30. Kata orang tua dulu. Iya, orang tua, bahkan orang tua saya juga masih mengatakan itu mas gitu. Jadi
jangan main tuh di jam-jam segini gitu. Nanti mainnya intinya sih saya dilarang main malam ya. Tapi dari maghrib sampai malam tuh nggak boleh gitu. Karena katanya bahkan yang pernah terdengar ya zaman-zaman di masa-masa itu tuh katanya dicuri wewe gombel Iya, gitu. wewe gombel, bukan bener wewe gombel. Wewe gombel ya, Ben? Nah, Iya wewe itu tuh gombel. cukup ceritanya tuh cukup tersebar lah ya, tersebar di daerah-daerah tertentu bahkan daerah saya juga gitu Mas. Iya. Berarti emang cerita tersebut itu ternyata terjadi di daerah Mas juga ya? Iya, sempat terjadi juga di daerah saya kayak gitu. Ya, selain itu belum ada lagi sih gitu cerita yang saya benar-benar ngelihat langsung lah intinya. Ya. Ya tadi tuh kalau ngedengerin cerita teman mah banyak. Kalau belum ada mungkin ya kalau ada nanti Mas bisa cerita lagi sih. Boleh, siap. Ini kalau ada cerita, apa kalau saya mengalami sendiri? Mengalami sendiri ya. Iya, Ya mudah-mudahan misalkan jangan. mungkin balik dari sini kita tiba-tiba kejadian serupa naik motor tiba-tiba dia melayang balik lagi sini nggak apa-apa. Saya siap. Kalau yang melayangnya duit sih nggak apa-apa. Ya terima kasih ya Mas Wawan. Kira-kira ada yang bisa diceritakan lagi selain itu gitu? Gak ada atau cerita-cerita teman-teman selain tadi gitu? Udah lupa sih ya. Udah lupa ya Mas? Iya, cerita-cerita horor. Karena emang horor-horor itu antara ada dan tiada ya. Iya. Ya seperti yang dulu pernah viral pada masanya ya. Iya. Ya. Ya makanya kan yang tadi saya bilang dulu tuh banyak orang kesurupan gitu loh. Kok sekarang kayaknya jarang banget dengar orang kesurupan. Apa karena dulu itu kan kalau kesurupan katanya jangan banyak ngelamun ya. Mungkin orang sekarang itu udah nggak pada ngelamun kali. Iya, itu kira-kira ya Mas ya. Sorry saya potong ya. Kira-kira untuk Mas Wawan sendiri tuh pernah nggak gitu kayak mengalami kesurupan? Alhamdulillah sih belum. Belum ya. Karena saya sering juga ya kayak melihat teman-teman yang tiba-tiba kesurupan gitu teman-teman. Yang lagi diem tiba-tiba teriak gitu. Dipegangin banyak orang tapi kuat gitu. Kayak banyak yang kelempar atau apa gitu. Ya begitu sebenarnya cerita-cerita dari teman-teman. Makanya saya agak skeptis sebenarnya ya, agak skeptisnya gini. Saya belum pernah menyaksikan langsung atau mengalami gitu. Ya kalau gitu terima kasih Mas Wawan ya. Udah jauh-jauh mau hadir ke sini malam-malam gini ya Allah. Kira-kira sekarang udah jam 2:30 pagi ya. Iya, udah dini hari. Udah di hari. Ini makanya suasananya teman-teman benar-benar terasa banget karena emang kita syuting jam 2:30 pagi gitu. Ini kalau ini kamera ditaruh di luar nih, ya tetap gelap gitu kan malam gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya gitu, bagi yang memiliki cerita atau apapun yang bisa diceritakan, bisa datang ke studionya. Untuk alamatnya nanti kita tulis di deskripsi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung kami terus dan like dan jangan lupa komen. Terima kasih. Saya Abuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.